Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini pembacaan asmaranya kamu dengan sedia di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Mei 2026. Sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Virgo dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja Virgo, ini dia. Ada energi dari The Empress, posisinya reverse di situ. Kemudian ada energi dari Queen of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari King of Wands reverse. Kemudian di situ ada energi dari Four of Wands dan kemudian di situ ada energi dari Four of Cups. Oke, kemudian di sana ada energi dari Two of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Six of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari Ace of Pentacles dan berikutnya di situ ada energi dari Two of Swords. Nah, jadi kayak seperti kamu tidak yakin ya kepada si pasangannya kamu ini, gitu loh. Jadi kamu agak-agak dilema di situ ya ke si dia gitu loh. Nah, jadi seperti kamu bisa aja menganggap pasangannya kamu ini tuh ancaman gitu loh. Bahwa seseorang ini tuh bisa menyakiti hatinya kamu, bikin kamu kecewa gitu ya. Dia bisa mematahkan hatinya kamu, merugikan kamu dalam hal finansial, merugikan kamu dalam hal apalah gitu ya yang apalah ya, banyak hal kan itu kerugiannya kita kan. Hanya menghabiskan waktunya aku, hanya mau mengambil kenikmatan seksual dari aku gitu ya, hanya gitu ya. Jadi Marit, kamu itu tuh semacam tidak percaya sama si pasangannya kamu ini. Kamu tidak yakin bahwa orang ini tuh berhak untuk mendapatkan hatinya kamu. Gitu. Jadi kayak seperti sebuah kebodohan apabila kamu mempercayai dia, gitu ya. Kamu yakin untuk memberikan hatinya kamu untuk dia, gitu ya, supaya dia rawat, supaya dia jaga. Nah, kamu tidak yakin. Nah, seperti itu ya, kamu tidak yakin. Nah, jadi kayak mau nggak mau kamu tuh Marliat harus berhati-hati. Kamu memaksa dirinya, kamu harus berhati-hati kepada si seseorang ini, gitu loh. Dan ya pertimbangan-pertimbangan bahwa kalau bisa nih si dianya itu pergi aja lah dari hidupmu, gitu ya. Dia tinggalin kamu aja lah, gitu loh. Dia menargetkan pria lain atau wanita lain aja lah yang menjadi pasangannya dia, nggak usah kamu. Malah pemikiran-pemikiran itu tuh sudah ada, gitu ya. Ya kamu mungkin nggak mau ngekick dia, mengusir dia pergi, gitu ya. Mungkin yang menurutmu tak elok gitu ya, nanti orang tuh sakit hati misalnya gitu. Kamu juga nggak tahu berkata-kata yang baik seperti apa sih untuk bikin dia itu tuh ninggalin kamu gitu ya. Nah, jadi kamu kayak berharap aja si dianya itu paham, dianya ngerti bahwa dia harus pergi dari kamu gitu ya. Nah, atau bisa saja ini tuh ternyata kamu bisa aja, ini vice versa energinya ya. Kamu bisa aja kayak menghitung ya. Aduh, kalau kamu dengan dia nih nanti yang banyak ruginya. Gitu loh. Karena ada kondisi-kondisi tertentu ya dari dirimu. Kamu bukannya mau memanfaatkan seseorang ini. Kamu bukannya mau bersama dengan dia demi kamu bisa mendapatkan kepuasan tertentu, benefit-benefit tertentu. Tidak. Tapi ya ada kondisi-kondisinya kamu. Misalnya ya pada kenyataannya kamu itu tuh sudah jadi istri orang, suami orang, atau kamu ya sudah punya pacar. Nah, seperti itu. Atau ya kamu tahu aja bahwa kayak dia ini tuh sulit diterima oleh keluarga besarmu gitu ya. Karena kan kamu tahu lah kriteria ya, standar dari keluarga besarnya kamu gitu ya. Keluarga besarmu tidak bisa menerima, contoh maaf, yang berbeda agama, yang lain suku ya, yang ketimpangan status sosial. Mungkin ya keluarga besarnya kamu itu tuh datang dari
kalangan pejabat misalnya ya. Jadi kalau ndak keluarga pejabat ya ndak diterima. Ya kan? Nah, jadi kamu bisa kayak punya perhitungan nanti si dianya ini tuh yang bakalan kecewa. Gitu loh. Nah, tapi ya karena kamu lihat bahwa si dianya itu tuh masih ada, terus ada bagi kamu. Nah, ini yang kamu jadinya kayak mau juga agak serba salah ya. Mau juga agak serba salah. Di situ. Jadi intinya kayak seperti kamunya itu tuh mau dia aja lah ya. Yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Gitu loh. Jadi seperti kamu tidak mau mengotori tangannya kamu untuk sesuatu yang bisa aja kamu anggap ini tuh tidak baik ya. Misalnya nih kalau kamu kabur dari dia, atau kamu bilang kita pisah ya. Kamu nggak siap dengan konsekuensi dianya ngata-ngatain kamu, kamu jahat, kamu tega, kamu kok sampai hati banget gitu ya. Bersama dengan dia untuk berapa saat dan kemudian meninggalkan dia. Nah, kamu nggak kuat nih ngadepin drama yang kayak gitu. Itu loh, ya. Atau ya kamu takut aja salah mengambil keputusan. Kalau kamu yang duluan untuk bilang, udah deh kita nggak usah bareng-bareng. Nanti kamu nyesal, gitu ya. Nah, jadi akhirnya kamu menyerahkan keputusan untuk perpisahan itu tuh ada di tangannya si pasangan kamu ini. Nah, di sana ya. Dan ya lagi-lagi kamu juga tidak bisa all out ya sama si dia, nggak bisa kamunya, nggak bisa. Satu ya kamu pikir ya itu satu hal yang bodoh gitu lah. Alasan kenapa nggak bisa, kenapa kamu nggak mau, gitu, ya kan? Nah jadi ya bolehlah kalau dari kamunya ini tuh kamu akan berusaha tetap baik untuk dia, tapi dianya itu tuh tidak berharap lebih kepada kamu, gitu ya. Dia tidak berharap lebih ke kamu. Nah, di situ ya. Dan tentu kamu juga kayak wanti-wanti ke dirinya kamu sendiri kan, agar kamu itu juga berhati-hati. Gitu loh, mencegah hal-hal yang tidak menyenangkan kemudian terjadi bagi dirinya kamu pribadi. Nah, seperti itu Kak Marliat ya. Jadi kayak kamu sedang digempur dengan rasa ketidaknyamanan di rentang 21 hingga akhir bulan Mei. Itu agak kurang nyaman kamu di sini, agak kurang bisa kamu menikmati perjalanan dari relationship-nya kamu sama si dianya ini. Gitu loh. Ya. Nah, jadi enggak mau kamu bersikap untuk spontan aja. Spontan ke si dia. Gitu. Ada hal-hal yang sebelum kamu lakukan kamu pikir. Ya, sebelum kamu ucapkan kamu renungkan. Walaupun itu tuh hanya persekian detik ya prosesnya. Ya tapi kamu ya seperti itu. Kalau mari lihat gitu loh. Ya. Nah, untuk kayak berjudi gitu ya, coba-coba berhadiah dengan dia. Ya kamu bilang, "Ah, janganlah," gitu kan. Nggak boleh coba-coba berhadiah dengan si seseorang ini. Nah, seperti itu ya. Apalagi kayak ketika kamu melihat karakternya dia gitu ya, sikap lakunya dia dalam hubungan kalian. Ya bisa-bisa kamu menganggap bahwa oh ini bahaya nih. Gitu. Makanya tadi kan datang ada asumsinya kamu, wah ini agak lain ini. Nggak bisa nih main-main dengan orang ini. Ancaman nih, ancaman gitu loh. Nah, tetapi gini ya, kalau dilihat dari energinya dia, oke lah, mungkin kamu kayak menganggap bahwa ya dia bisa menjadi sumber kerugian dalam hidupnya kamu. Nah, Marliat dia bisa di situ tuh gini mikirnya, kayaknya kamu nggak pantas ya dijadikan sebagai ladang yang digarap hanya untuk dicuri hasilnya. Gitu. Kamu nggak bisa nih hanya dijadikan seseorang yang untuk dimanfaatkan saja. Marliat ada perubahan dari si seseorang ini, ya. Iya memang betul awalnya dia nggak benar ini maksudnya dia ke kamu.
Awalnya nggak benar, yang misalnya dia hanya mau main-main saja sama kamu, hanya mau mengambil keuntungan saja dengan kamu, gitu ya. Ada motif yang memang betul bisa merugikan dirinya kamu, gitu ya. Tetapi dengan bagaimana yang terjadi ya di hubungan kalian, atau kemudian pertimbangan-pertimbangan baru masuk dalam benaknya dia, gitu ya. Nah, ini yang bikin dia akhirnya itu berubah, gitu loh. Jadi kayak aku dengan Virgo, oh harus lebih benar ini maksudnya. Kasihan nih Virgonya, hanya untuk dimanfaatin aja, gitu. Jadi kayak yang tadinya dia dalam bentuk malaikat dari neraka, ini tuh bisa, ngapain ya gue dalam hidupnya Virgo jadi malaikat yang datang dari neraka. Gue ngambil peran sebagai malaikat dari surga. Nah gitu ya. Gitu dia. Nggak bisa nih kamu hanya dipermainkan, nggak boleh nih. Gitu dia. Ya, kamu nggak bisa dimanfaatin, jangan-jangan. Gitu dianya. Terlalu baik kamu, bisa ya dia anggap terlalu baik kamu. Kalau untuk dikerjain, gitu. Nggak pantas kamu untuk disakitin, gitu dia. Ya, jadi mari lihat ada perubahan yang cukup nyata dari dalam batin seseorang ini, ya, dari dalam pikiran dan perasaannya dia. Jika dulu kemarin sempat dianya itu tuh ndak hidup nuraninya dia, ndak menyala empati simpatinya dia, mampus kau situ ya, pokoknya aku kalau udah dapat apa aku mau, pokoknya aku datang sama kamu, aku mau mendapatkan apa yang aku mau, kalau apa yang aku mau ini tuh sudah aku dapatkan, ku tinggalkan kamu. Nah sempat dia begitu, tapi sekarang udahlah nggak usah lah, gitu dia ya. Kamu lebih pantasnya itu tuh diperlakukan dengan bermartabat, kamu diperlakukan dengan lebih layak, lebih pantas, seperti itu dia itu. Nah jadi mari lihat ya, dia bisa itu juga akan mengorbankan apa-apa yang menjadi kesenangannya dia selama ini. Misalnya dia itu tuh sebenarnya ya playboy, playgirl, tapi mau ini tuh dia berubah, aku belajar jadi orang setia aja dah, berhenti jadi playboy, jadi playgirl, tak tinggalin aja lah yang lain-lain itu, aku pilih dengan Virgo saja. Nah bisa dia gitu, aku setia dengan Virgo aja, aku belajar tulus dengan Virgo saja ya. Nah di situ dia tuh. Jadi mari lihat, kalau dulu dia, aku hanya menjadikan kamu sebagai ajang untuk pelampiasan dari ketidakwarasan jiwaku ini ya. Ada kan beberapa itu kan orang gini, karena dia pernah punya pengalaman disakiti oleh orang lain, dia akan mencari mangsa karena dia berubah menjadi predator ya, untuk dia bisa mengekspresikan rasa sakit hatinya dia ke orang lain gitu ya. Nah kan ada banyak kayak gitu ya. Nah tapi orang ini tuh bisa, kamu tidaklah, dengan kamu janganlah. Nah gitu dia, kamu tidak boleh dijadikan sebagai pelampiasan rasa sakit yang pernah aku alami, gitu. Aku akan berusaha lebih baik lah sebagai pasangannya kamu. Nah di situ dia tuh, di situ ya. Nah jadi dia kayak ya udah, misalnya dia punya jejeran sekian ribu teman dekatnya dia, ya udah dia tinggalin semua, gitu loh. Dan kemudian dia memilih hanya ada kamu satu dan satu-satunya di dunia asmaranya dia, gitu tuh ya. Yang tadinya dia tuh senengnya tuh kelayaban ya, tebar pesona. Nah di sini tuh udah nggak mau kelayapan, tebar pesona ya. Udahlah dia normal-normal aja lah, pergi kerja, pulang kerja ya udah di rumah ya, jaga pergaulan dengan orang yang baik-baik aja gitu ya. Jadi ya tindakan-tindakannya dia adalah memungkinkan hubungan kalian berdua ini tuh lebih sehat, lebih benar. Nah di situ dia ya, dia akan men-trigger kamu memilih untuk bersama dengan dia. Nah di situ dia akan buktikan ya, dia akan melakukan pembuktian gitu loh, bahwa hubungan dengan dia ini tuh pantas untuk kamu jalani. Sementara ya berarti ini tuh bertolak belakang kan. Sementara kalau kamunya bilang udahlah, maunya dia tinggalin kamu aja gitu.
Nah kalau dia, oh jangan ditinggalkan. Ngapain meninggalkan hubungan ini? Ya ayo jalan. Dia justru kayak gitu tuh, mari lihat. Ya, dia akan mengundang kamu untuk menjalani relationship yang lebih baik lagi nih. Nah di situ, ya. Nah jadi kalau dia itu sempat jadi troublemaker di hubungan kalian, tobat ini sudah. Kalau mari nampak tobat, gitu. Dia akan menempuh jalan untuk tobat. Nah di situ, jika kemana dia pemarah lah, egois lah, narsistik lah, gitu, tegaan lah, gitu. Ini tuh mari lihat berubah dianya, gitu ya. Sedang mencoba untuk berubah dianya. Dan ini tuh bukan kayak tobatnya tobat sambel ini, mari nampak, gitu ya. Tapi ini tuh tobat bener-beneran tobat, gitu loh. Ya, jadi kayak masa nakal itu tuh bisa aja udah deh, udah aku udah puas, gitu dianya. Masa nakalnya udah puas, ini masa tertibnya. Nah udah gitu dia ke kamu, ya. Mulai dari tanggal 21 bulan Mei ini, gitu ya. Aku harus tertib. Nah mulai gitu dia, aku harus lebih dewasa. Di sana dia, ya. Ini hubungan harus dilanjutkan. Tapi dilanjutkannya dalam versi yang lebih baik, gitu loh. Bukan hanya sebatas pokoknya aku bersama dengan Virgo, nanti mau hubungannya itu tuh macam neraka, bolos, nggak ngurus, nggak kayak gitu dia. Bersama, tapi wajib dengan menghadirkan hal-hal yang lebih positif lagi. Nah seperti itu dia tuh. Situ ya. Jadi belajar setia, belajar lebih bijaksana, gitu. Berani mengakui, ya ini salah, ini benar, gitu loh. Berani mengakui, gitu. Dan yang menyadari bahwa dalam hubungan ini bukan hanya ada satu-satunya dia yang punya kepentingan, tapi kamu sebagai partnernya dia, ya harus dihargai kepentinganmu dan harus dipenuhi kepentingannya kamu, gitu loh. Di sana ya. Jadi dia justru berharap kan lebih dekat lagi, gitu loh. Jadi kalau maunya kamu, dianya itu tuh sadar diri untuk pergi, dia bilang enggak, aku sedang sadar diri, tapi sadar dirinya untuk bersama dengan kamu, gitu dianya, itu ya. Jadi ya apapun itu yang menjadi tantangan dalam hubungan kalian, dia bilang mau nggak mau aku harus siap lampaui tantangannya, gitu loh. Mau nggak mau aku harus melayakkan dirinya aku. Nah seperti itu dia, ya. Jadi kayak beberapa kasih aku kesempatan, kasih aku waktu, biar kamu ngelihat nih ada perubahan dari aku. Di sana dia ya. Siapa aku yang dulu yang kamu kenal, itu tuh adalah aku yang ingin ku hilangkan. Itu aku yang ingin aku upgrade, gitu lah. Supaya aku yang dulu itu tuh tidak menjadi masalah bagi hubungan kita saat ini dan di depan sana. Nah gitu dia tuh, ya. Jadi kan dia juga kan apa ya, sadar bahwa dia pengaruhnya cukup besar, men-trigger kemana arahnya hubungan ini, bagaimana keadaannya hubungan ini, gitu. Ya udah dia akan lakukan tindakan-tindakan yang lebih tepat di situ, ya, demi menghadirkan keharmonisan misalnya, gitu ya. Kepercayaan kamu dia mau ambil kembali jika sempat kepercayaannya kamu itu tuh dia nodai gitu ya. Waduh dia nodai pula ya. Kayak gitu tuh. Serius banget ini ya diksi-diksinya Cici Mari. Seperti itu tuh dianya, ya. Jadi kayak berharap dia bahwa dia bisa membuat kamu itu tuh percaya sama dia. Nah kalau untuk misalnya di dalam kepalanya kamu itu tuh, aduh dia tuh beda banget strata sosialnya dari aku gitu. Nah Malet mau nih tuh dia, oke, aku akan lebih bekerja keras supaya karirnya aku lebih baik, penghasilannya aku lebih banyak, gitu-gitu dia tuh ya, biar dia bisa mengejar ketinggalannya dia untuk kemudian pantas di mata
ibu bapakmu, keluarga besarnya kamu, gitu tuh. Mau dia mengupgrade dirinya dia ya, biar lebih sungguh-sungguh untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi, sehingga memberikan dampak ya, kelayakan dirinya di mata kamu di situ ya. Jadi mau hidup benar, itu dia motif dari si pasangan kamu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, kemudian Libra, ada energi dari Aries di sana, kemudian ada energi dari Capricorn, Virgo di situ, Cancer hadir, Aries ada, Sagittarius ada untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.